Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umu Kasum SPD MSc, merupakan peserta Latsat CPNS Kemendikbudristek gelombang ketiga angkatan ke-8 Unit Kerja Universitas Sulawesi Barat tahun 2022. Izinkan saya pada kesempatan kali ini menyampaikan aku Smart ASN dan bidangku. Pertama kali bergabung di Prodi Pendidikan Fisika Universitas Sulawesi Barat pada tahun 2015. Berbekal ilmu pengetahuan yang saya miliki, yakni fisika instrumentasi, saya siap memberi warna berbeda untuk Prodi Pendidikan Fisika Unsur Bar. Berdasarkan latar belakang keilmuan yang saya miliki, maka saya diamanahkan untuk mengampu mata kuliah diantaranya pengantar fisika kuantum, fisika modern, praktek fisika modern, fisika matematika 1 dan 2, serta gelombang dan optik. Menjadi dosen Prodi Pendidikan Fisika, maka saya siap menjadi Smart ASN dengan menerapkan 8 prinsip dan keahlian sebagai berikut. Yang pertama, integritas. Salah satu wujud integritas yang saya lakukan adalah menghargai waktu. Cara saya menghargai waktu ketika membuat janji baik dengan rekan kerja maupun dengan mahasiswa, maka saya harus tepati. Bentuk integritas yang berikutnya, bertanggung jawab atas tugas yang diamanahkan, di mana salah satu program yang diemban di dalam Prodi Pendidikan Fisika adalah Olimpiade Fisika Unita. Tahapan dari kegiatan ini mulai dari seleksi pada tingkat Prodi Pendidikan Fisika, tahap pembimbingan, tahap seleksi pada tingkat nasional, dan penyusunan laporan. Laporan yang disusun didasarkan pada pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, termasuk dalam tahap pembuatan laporan anggaran kegiatan. Dalam membuat laporan ini, saya melakukan bentuk transparansi sebagai suatu wujud kejujuran yang saya miliki. Karena mengapa? Saya memiliki prinsip, biarkan saya sendiri dalam kejujuran daripada bersama di dalam kebohongan. Hal ini disebabkan karena bagi saya, uang yang didapatkan dengan cara tidak halal akan membawa penyakit baik bagi diri sendiri maupun untuk keluarga yang kita cintai. Integritas berikutnya adalah gigih bersama tim penelitian di dalam menghasilkan output luaran berupa modul penuntun fisika berbasis OLAPS. Dengan kerjasama dan kolaborasi yang sinergis, maka kami berhasil mendapatkan HKI untuk produk ini. Prinsip berikutnya yakni nasionalisme. Salah satu wujud nasionalisme yang saya lakukan adalah mengemban tugas sebagai dosen dalam menghasilkan calon guru fisika. Sebagai dosen, tugas mendidik merupakan sesuatu yang cukup berat dilakukan. Olehnya itu, upaya untuk mencapai hal ini dilakukan dengan sebaik-baiknya agar alumni fisika dapat memperoleh ilmu yang nantinya dapat dimanfaatkan di dalam masyarakat dan pasar kerja. Wujud nasionalisme yang lain adalah bangga menggunakan produk bangsa Indonesia. Salah satu produk bangsa Indonesia yang kita kenal bersama adalah batik. Pada beberapa kesempatan, baik acara formal maupun acara non-formal, saya menggunakan batik sebagai wujud rasa bangga saya terhadap produk bangsa Indonesia. Prinsip dasar berikutnya adalah profesionalisme. Wujud profesionalisme ini dapat saya cerminkan dengan melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilakukan pada setiap semesternya. Berikutnya, mengemban amanah menjadi tim borang untuk pengisian LED dan LKPS pada kriteria 5, yakni sarana, prasarana, dan keuangan. Dalam melaksanakan kegiatan ini, kami melakukan kolaborasi yang sinergis antara tim Prodi Pendidikan Fisika, gugus penjaminan mutu, jajaran pimpinan, baik pada tingkat fakultas maupun pada tingkat universitas. Bentuk akhir dari kerjasama ini kan pada saat asesmen lapangan pada tanggal 15 sampai dengan 16 Juni 2022, di mana hasil akhir yang diperoleh dari BAN PT yakni memberikan predikat sangat baik untuk reakreditasi Prodi Pendidikan Fisika Unsur Bar. Berikutnya, meningkatkan kapasitansi diri dengan mengikuti beberapa pelatihan baik yang diadakan di lingkup internal Unsur Bar maupun di luar Unsur Bar. Prinsip dasar berikutnya adalah berwawasan global.
Berwawasan global dapat diwujudkan dengan melakukan sikap adaptif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Sebagaimana kita ketahui, pandemi yang melanda bangsa Indonesia membuat beberapa instansi pemerintahan dan juga perguruan tinggi mengeluarkan kebijakan work from home, termasuk untuk kegiatan pembelajaran, di mana pembelajaran yang tadinya luring maka dilakukan secara daring. Oleh karena itu, merupakan syarat penting yang dimiliki yakni pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran daring agar tercapai pembelajaran yang efektif. Beberapa aplikasi yang dapat digunakan diantaranya Zoom, Google Meeting, Classroom, bahkan Unsur sendiri telah memiliki e-learning. Bentuk adaptif yang kedua, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah praktik fisika modern. Pelaksanaan praktikum fisika modern sebelum terjadi corona itu dilaksanakan di Universitas Negeri Makassar. Akan tetapi dengan adanya kebijakan akibat adanya corona, maka pelaksanaan praktikum dilaksanakan secara daring dengan menggunakan virtual laboratorium, di mana aplikasi yang dapat digunakan tidak lain adalah Amrita. Prinsip dasar berikutnya adalah menguasai IT dan bahasa asing. Bentuk penguasaan IT yang dilakukan adalah menjaga etika bermedia digital dan safety self. Dengan menjaga etika bermedia digital dan menjaga rahasia yang data yang bersifat pribadi, maka kita juga harus menjaga data pribadi orang lain. Olehnya itu akan terbangun budaya etika bermedia digital. Berikutnya, penggunaan IT dalam aplikasi Zoom untuk pembelajaran daring. Berikut ini salah satu contoh pembelajaran dengan menggunakan via Zoom. Silakan diperhatikan simulasi berikut. Jadi, ini adalah sebuah gambar rangkaian dari efek kotak listrik, di mana ketika rangkaian ini tertutup, kemudian ada cahaya yang menyinari bagian katode atau lempengnya, maka cahaya yang datang ini membawa energi. Energi ini yang dibutuhkan. Jadi ini ada lingkaran, ini adalah ikatan elektron yang berada di inti. Kemudian cahaya ini digunakan, energi tadi yang dibawa oleh cahaya dimanfaatkan oleh elektron untuk melepaskan diri dari logamnya. Nah, apakah semua cahaya ini bisa? Tentunya nanti kita akan simak pada penjelasan berikut bahwa ternyata ketika energinya itu lebih besar dari energi katnya, maka elektron terlepas dari katoda menuju anoda, sehingga di dalam rangkaian ini terbaca pergerakan elektron. Pergerakan elektron inilah yang menyebabkan munculnya aliran listrik di dalam rangkaian. Bisa dipahami? Pengusahaan teknologi lainnya adalah dengan melakukan kegiatan pengabdian berupa pemberian pelatihan media pembelajaran. Media pembelajaran yang diberikan dalam hal ini adalah media pembelajaran khusus untuk guru MI MTS DDI cabang Mapili. Yang kedua, pelatihan media pembelajaran OLAPS pada guru-guru yayasan SMA, SMP, MTS, dan SMK PPMA kelas. Berikutnya, penguasaan bahasa asing. Dalam hal ini, penguasaan bahasa Inggris merupakan sebuah modal besar bagi seorang dosen agar dapat mengikuti acara seminar internasional maupun dalam mengkaji literatur berbahasa Inggris. Prinsip dasar berikutnya adalah hospitality. Hospitality dapat diwujudkan dengan cara bersikap ramah, sopan santun dalam bergaul. Misalkan dalam rapat yang diadakan di tingkat prodi maupun pada saat menerima tamu, maka saya senantiasa bersikap ramah dan sopan santun di dalam berinteraksi dengan rekan sejawat maupun dengan mahasiswa. Berikutnya adalah saling menghormati perbedaan dan tolong menolong. Saya merupakan salah satu anggota dari GPM FKIP, di mana anggotanya ini berasal dari Prodi Pendidikan Matematika, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi Pendidikan Biologi, dan Prodi Pendidikan Fisika. Dengan latar belakang bidang keilmuan yang berbeda, budaya berbeda, latar belakang suku yang berbeda, maka kami harus saling menghormati perbedaan yang ada agar dapat mencapai tujuan yang telah dicanangkan oleh GPM FKIP. Prinsip dasar berikutnya adalah entrepreneurship. Entrepreneurship dapat dilihat dari contoh kasus di dalam pelaksanaan praktikum fisika modern. Sebelum COVID, kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan praktikum dilaksanakan di Universitas Negeri Makassar, Laboratorium Fisika Modern, jurusan Fisika FMIPA. Namun semenjak Corona, maka saya bersama tim dosen melakukan upaya kreatif dan inovasi
untuk membuat penelitian bersama tim mahasiswa mana hasil produk luaran yang dihasilkan dapat dimanfaatkan dalam praktek fisika modern. Jadi, cara ini merupakan salah satu bentuk upaya penghematan anggaran. Satu contoh alat yang telah dibuat yakni alat praktikum efek fotolistrik berbasis Arduino Uno. Prinsip dasar berikutnya adalah networking. Networking dilakukan dengan membangun jaringan kerjasama dengan pemerintah daerah, sekolah, maupun instansi perguruan tinggi lainnya. Salah satu contoh adalah untuk pemerintah desa Berongen dilakukan program pengabdian, tutorial pembuatan hand sanitizer dalam menyongsong era new normal. Kemudian yang kedua, pemberantasan buta aksara. Dan yang ketiga, pelafalan makraj huruf hijaiyah. Dengan adanya ketiga program tersebut, maka jaringan kerjasama diharapkan berkelanjutan dengan pemerintah daerah desa Berongen. Jaringan kerjasama berikutnya adalah melakukan kegiatan pengabdian di Desa Bone-Bone, yakni berupa pelatihan sistem informasi desa, di mana pada kegiatan ini dibuat website Desa Bone-Bone yang diberikan agar dapat mempermudah sistem administrasi yang dilakukan di tingkat desa. Jaringan berikutnya adalah Sekolah MI MTS DDI Cabang Mapili, dengan melakukan kegiatan pengabdian berupa pelatihan media pembelajaran khusus bagi guru-guru pada sekolah tersebut diharapkan membangun jaringan kerjasama yang berkelanjutan dengan pihak mitra. Yang keempat, jaringan kerjasama dengan Yayasan PPM Al-Ikhlas Lampoko, di mana dalam hal ini dilakukan kegiatan pengabdian berupa pelatihan media pembelajaran berbasis virtual labs, di mana hasil luaran yang dihasilkan adanya kerjasama berkelanjutan dengan Yayasan PPM Al-Ikhlas Lampoko. Dan bukti nyatanya ditindaklanjuti dengan adanya kegiatan asistensi mengajar pada sekolah tersebut. Terakhir, dari program pertukaran mahasiswa MBKM dengan Universitas Muhammadiyah Makassar, maka dibangun kerjasama yang baik dengan mitra, terbukti dengan adanya kunjungan PT Mitra ke Universitas Sulawesi Barat, tepatnya di Prodi Pendidikan Fisika. Demikianlah tadi ke-8 prinsip SMART ASN yang telah saya terapkan di lingkup kerja FKIP Universitas Sulawesi Barat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada video selanjutnya.